Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah dokumen kita hari ini. Langsung saja ya, materi yang mau kita bongkar kali ini benar-benar menarik dan berani mendobrak asumsi dasar kita. Kita kan sering banget melihat dunia lewat kacamata hitam putih, apalagi kalau sudah bicara soal sistem pemerintahan. Tapi dokumen yang kita telusuri hari ini menantang pandangan itu. Teks ini berargumen bahwa Republik Islam Iran bukanlah sekedar teokrasi yang kaku, melainkan sebuah model hibrida yang unik. Penulisnya mengklaim kalau mereka berhasil memadukan teokrasi Islam dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi Barat. Klaim yang sangat berani kan? Nah, tugas kita hari ini adalah membongkar secara objektif bagaimana penulis membangun argumen tersebut melalui kerangka teoretisnya. Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh sang penulis sangat menohok. Bisakah teokrasi dan demokrasi benar-benar hidup berdampingan? Secara historis, kita selalu diajarkan bahwa otoritas ilahi dan kedaulatan rakyat itu seperti air dan minyak, nggak bisa nyatu. Tapi tujuan kita di sini adalah murni menelusuri logika materi aslinya, tanpa memihak sama sekali untuk melihat bagaimana kedua sistem yang seolah bertolak belakang ini diklaim bisa berpadu menjadi satu model tata kelola yang utuh. Oke, mari kita selami ini. Peta jalan kita cukup padat dan terstruktur. Kita akan mulai dari latar belakang Republik, membandingkan konsep teokrasi dan demokrasi, melihat struktur kepemimpinannya, membahas ketahanan ekonomi, dan terakhir, membedah visi masa depan dari penulisnya. Kita masuk ke bagian pertama, latar belakang Republik, dari era pendirian hingga masa embargo. Kalau kita lihat garis waktu sejarah yang disajikan penulis, periode 1953 hingga 1978 adalah masa yang membangun ketegangan hingga berujung pada revolusi. Tapi poin yang paling krusial ada di tahun 1979. Dokumen ini sangat menekankan sebuah referendum di mana diklaim angka fantastis yaitu 98% rakyat memilih sistem Republik Islam. Ini digambarkan sebagai pilihan sadar untuk sebuah negara yang dipandu oleh moralitas agama. Setelah itu, rekam jejaknya penuh ujian berat, mulai dari perang panjang di tahun 80-an sampai embargo ekonomi ketat yang masih berlangsung hingga saat ini. Teks ini dengan jelas memposisikan negara tersebut sebagai entitas yang terus-menerus ditekan, tapi secara menakjubkan tetap bisa bertahan. Lanjut ke bagian kedua. Nah, disinilah kerangka inti dari tesis sang penulis berada, analisis teoritis yang menyandingkan doktrin politik Barat dan Islam. Sebelum kita membandingkan lebih jauh, kita wajib paham dulu istilah yang satu ini, wilayatul faqih. Penulis mendefinisikannya sebagai doktrin yang mengembalikan kedaulatan ilahi ke posisi asalnya. Praktiknya gimana? Sederhananya, para ahli hukum Islam atau faqih berperan sebagai pemandu spiritual dan moral dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, ini adalah kerangka spiritual yang benar-benar menjadi tulang punggung dari argumen yang sedang kita bongkar ini. Dari situ, dokumen ini mengkonstruksi sebuah hubungan simbiosis yang menarik. Di satu kutub, ada konsep Barat tentang respublika, alias kedaulatan dan pemerintahan oleh rakyat. Di kutub lainnya, ada wilayatul faqih atau otoritas ilahi. Menurut penulis, kedua konsep ini tidak saling menghancurkan loh. Alih-alih bertabrakan, model hibrida ini diklaim berhasil menggabungkannya menjadi satu. Sebuah negara yang dimiliki oleh publik tetapi dikawal ketat oleh moralitas spiritual. Mari kita bandingkan model ini dengan sistem demokrasi Barat secara objektif. Teks ini menyajikan perbandingan poin demi poin yang sangat sederhana dan lugas. Di sistem demokrasi Barat, kita mengenal vox populi atau suara rakyat. Nah, di model Islam ini, konsep itu diterjemahkan menjadi kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Kemudian Barat punya landasan kontrak sosial. Model ini memetakannya sebagai amanat kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Demokrasi Barat menggunakan konstitusi untuk membatasi kekuasaan. Dokumen ini menunjukkan bahwa model mereka juga punya konstitusi yang berfungsi sama, yaitu menjamin hak-hak warga negara. Inti dari perbandingan ini adalah untuk menegaskan bahwa elemen-elemen esensial demokrasi itu dipertahankan. Hanya saja, jangkarnya ditambatkan pada ajaran spiritual. Sekarang, di bagian ketiga, struktur kepemimpinan dan pemilihan berjenjang. Mari kita lihat prakteknya di dunia nyata menurut dokumen ini. Dokumen ini berusaha mematahkan asumsi bahwa kepemimpinan mereka itu sekadar penunjukan otoriter dari atas ke bawah. Berbeda dengan sistem presidensial Barat yang serba langsung, penulis menjabarkan sebuah sistem pemilu berjenjang. Prosesnya mengalir, rakyat memilih pemimpin tertinggi dan presiden, mereka menyeleksi parlemen, lalu parlemenlah yang menentukan menteri. Tapi, coba perhatikan poin terakhirnya, karena ini diklaim sebagai senjata demokratis terkuat mereka, hak recall atau penarikan mandat.
Penulis berargumen bahwa pada akhirnya pertanggungjawaban tertinggi itu bermuara kembali ke tangan warga negara. Bagian keempat, ketahanan terhadap embargo ekonomi. Punya sistem politik yang rapi itu satu hal. Tapi, bagaimana bisa bertahan saat dicekik dari segala arah? Strategi bertahan hidup yang dipaparkan di sini cukup mencengangkan. Teks ini menjelaskan bagaimana mereka menahan gempuran tekanan total selama puluhan tahun. Ada taktik pragmatis yang disebut-sebut, seperti pemanfaatan pasar gelap untuk perdagangan bahan bakar. Namun, yang jadi sorotan utama penulis justru adalah kohesi sosial dan patriotisme warganya. Di tengah embargo, mereka berusaha menjaga stabilitas dengan menggratiskan pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk rakyat. Dan yang paling ditekankan dokumen ini adalah, bahkan di bawah sanksi terberat pun, mereka diklaim meraih kemajuan pesat di bidang sains, teknologi militer, dan pengayaan nuklir. Ada satu kutipan langsung yang menurut saya sangat merepresentasikan nada emosional dari penulisnya. Kemajuan yang dipandang sebelah mata oleh Barat. Penulis berargumen dengan sangat kuat bahwa inovasi dan ketahanan luar biasa dari dalam negeri ini seringkali sengaja diabaikan atau didistorsi oleh narasi luar, padahal mereka terus melangkah maju terlepas dari badai ekonomi yang menerjang. Hal ini membawa kita ke bagian kelima, visi peradaban masa depan. Sebagai catatan, kita sekarang beralih dari analisis fakta historis ke wilayah prediksi geopolitik yang sangat spekulatif dari sang penulis. Penulis menyusun sebuah garis waktu konflik masa depan yang sangat berani. Dimulai dari peristiwa Oktober 2023, kemudian melompat ke prediksi yang ia sebut Perang 12 Hari di pertengahan 2025. Puncaknya, awal tahun 2026. Penulis berspekulasi bahwa rentetan ambisi geopolitik ini akan memicu konflik masif yang berujung pada penutupan total Selat Hormuz. Menurut teks ini, peristiwa tersebut akan secara instan melumpuhkan pusat keuangan Barat dan mengakhiri era dominasi petrodolar untuk selamanya. 500 miliar dolar. Angka yang luar biasa masif kan? Menurut prediksi dokumen ini, itu baru tahap pertama dari pelepasan aset-aset mereka yang dibekukan sejak tahun 1979. Sang penulis berhipotesis bahwa setelah konflik reda, pencairan dana sebesar ini, ditambah pendapatan baru dari tarif tol di jalur laut strategis, akan langsung membalikan keadaan ekonomi mereka dan mengubah peta kekayaan global secara radikal. Lalu, apa ujung dari pergeseran besar ini? Dokumen ini melukiskan visi masa depan di mana modal tata kelola hibrida ini memimpin kebangkitan blok ekonomi teluk yang baru. Penulis memproyeksikan dunia yang multipolar, lengkap dengan sistem pembayaran global tunggal berbasis dinar emas. Tidak berhenti di situ, ada juga gagasan besar tentang pembentukan sebuah konfederasi dunia negara-negara Islam yang diklaim akan mendefinisikan ulang peradaban di masa depan. Teks ini kemudian ditutup dengan sebuah epilog yang cukup puitis. Keseluruhan kerangka pemikirannya dirangkum ke dalam 3 pilar utama. Transendensi, yang berarti menjaga ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, liberasi sebagai bentuk pembebasan mutlak dari hegemoni asing manapun, dan emansipasi, yaitu pemberdayaan sosial dan politik bagi seluruh rakyatnya. Nah, kita sudah melihat bagaimana penulis membangun argumennya, mulai dari pemetaan poin demi poin yang objektif antara pilar demokrasi barat dan teokrasi, hingga proyeksi pergeseran geopolitik global yang sangat berani. Sekarang, pertanyaan terbesarnya saya kembalikan kepada Anda. Berdasarkan apa yang disajikan dalam dokumen ini, apakah model tata kelola hibrida ini benar-benar sebuah cetak biru yang masuk akal untuk tatanan dunia multipolar yang baru? Silahkan cerna dan evaluasi sendiri implikasinya secara kritis. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran materi yang mendalam ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.